Tuhan ini Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa salah ini? Coba berpikir, renungan kata, hati-hati dek, jangan hati-hati kalau gini, adikku sayang, Adinda. Logikanya, kenyataannya bisa kita lihat di Israel, Bu. Apa di Israel dek? Kenapa? Bentar, Ya, ini kamu serius tuh? Kalau kamu udah serius mengatakan Tuhan kamu bisa salah, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya ya udah saya ya. Jadi bentar, ini kamu nggak mau merubah lagi, kamu nggak mau merenung lagi nih. Tuhan saya bisa salah, betul gitu? Tuhan pernah salah? Ya itu kan tadi dibilang menyesal, artinya Ya maksudnya kamu lebih memilih percaya dengan kitab ini dan membantah naluri kemanusiaanmu bahwa Tuhan itu pernah salah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kita udah ya kalau Tuhan pernah salah, ya nggak apa-apa dek. Kamu nyembah galon juga nggak masalah dek. Cuman ya maaf ya, kamu aja ketawa coba kan. Nah gini lah dekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tadi, betul itu memang ditulis begitu kan? Iya, di dalam kitab Anda dituliskan bahwa Tuhan itu menyesal. Nah, pertanyaannya menurut kamu itu pernyataan benar atau pernyataan yang nggak mungkin gitu? Kalau menurut saya itu nggak mungkin Tuhan menyesal. Karena kalau Tuhan menyesal, artinya dia mengakui kesalahan. Masa Tuhan pernah salah? Tapi di situ ditulis menyesal. Iya, makanya adikku Hania. Sebenarnya kami umat Islam ini menganggap Bible itu adalah kitab yang bercampur antara perkataan Tuhan melalui Musa dan nabi-nabi terdahulu yang dicampur dengan perkataan orang-orang Yahudi. Ya, coba kamu baca, Yesus saja berkata, kamu tahu nggak ada ayat yang mengatakan kitab Torah itu sudah dirubah-rubah, ditambah-tambahi. Nah, kitab kamu itu kitab yang dikanon, dikumpulkan dari manuskrip-manuskrip tuh. Jadi yang menentukan ini firman Tuhan ini bukan, itu orang-orang gereja tuh. Mereka yang menentukan. Nah, artinya
standarisasi bahwa ini firman Tuhan, ini bukan, itu bukan dari Yesus. Beda dengan Al-Quran kami. Al-Quran kami standarisasi bahwa ini firman Tuhan atau bukan itu dari Nabi Muhammad sebagai yang diutus sebagai Nabi. Dia yang membawa Quran itu. Tapi kalau Bible ini, gereja Ortodok punya 83 kitab, gereja Katolik punya 72 kitab, Protestan nanti punya 60 kitab. Nah, jadi kitab-kitab kalian itu isinya itu adalah karangan-karangan manusia yang diklaim sebagai firman Tuhan. Nah, kitab Kejadian, Imamat, Ulangan itu diklaim sebagai kitab Torah. Sebenarnya tidak mungkin itu Torah. Kenapa? Pertama, kita tidak punya lagi autografa tulisan Musa yang asli, karena Musa itu hidupnya 2000 tahun sebelum Yesus hadir. Ya kan? Nah, jadi kitab kalian di mata umat Islam itu adalah kitab yang bercampur dengan karangan manusia dan bercampur dengan ajaran manusia. Salah satu contohnya adalah ini terbukti di dalam kitab, ini saya bacakan ya, bukti kalau memang kita Bertanya Bu, sedikit. Kalau Al-Quran itu dicatat manusia atau turun dari langit? Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang didiktekan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membawa perkataan Tuhan itu diajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengulangi tepat seperti malaikat Jibril sampaikan. Setelah itu Nabi Muhammad menghafalkannya, lalu mengajarkannya kepada sahabat yang juga menghafalkannya. Jadi Quran itu sebenarnya adalah kalam ilahi. Bentar, Quran itu sebenarnya kalam ilahi yang dilafazkan dan juga yang dituliskan. Nah, kemudian baru dituliskan oleh para sahabat. Ya, pada zaman Rasulullah itu sudah ada. Jadi Quran itu dijaga bukan hanya dengan hafalan tapi juga tulisan. Makanya ada penulis dan penghafal Quran. Penghafal Quran banyak, penulis Quran pun juga banyak. Itu saling menguatkan untuk transmisi Quran itu sendiri. Kita back to topic. Saya fokus kepada ini. Seandainya kalian mengimani bahwa Tuhan itu menyesal, maka kalian sedang menyatakan Tuhan itu pernah salah. Itu dulu poin saya. Sebagai seorang Kristen, menurut kamu, bisakah Tuhan salah? Bisa? Tuhan bisa salah? Oh my Bisa, God. bisa. Tuhan, Itu tadi menyesal. dan kamu mengimani Tuhan ini Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa salah ini. Coba berpikir, renungan kata, hati-hati dek, jangan hati-hati kalau gini, adikku sayang, Adinda. Logikanya, kenyataannya bisa kita lihat di Israel, Bu. Apa di Israel dek? Kenapa? Bentar. Ini kamu serius tuh? Kalau kamu udah serius mengatakan Tuhan kamu bisa salah, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya ya udah saya ya. Jadi bentar. Ini kamu nggak mau merubah lagi? Kamu nggak mau merenung lagi nih? Tuhan saya bisa salah. Betul gitu? Tuhan pernah salah? Ya itu kan tadi dibilang menyesal, artinya Ya maksudnya kamu lebih memilih percaya dengan kitab ini dan membantah naluri kemanusiaanmu bahwa Tuhan itu pernah salah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kita udah. Ya kalau Tuhan pernah salah, ya nggak apa-apa dek. Kamu nyembah galon juga nggak masalah dek. Cuman ya maaf ya, kamu aja ketawa coba kan. Nah gini lah dekku. Kalau Tuhan itu pernah salah, dek Adinda, kalau Tuhan itu pernah salah, sudah tidak punya lagi dia sifat kemahatauan. Tapi kan Kalau Tuhan, sebentar adekku, kan yang salah Tuhan bukan manusia dek. Ketika Tuhan itu salah, maka Tuhan tak lagi memiliki sifat ketuhanan. Jadi suatu saat tiba-tiba Tuhanmu bisa menghamili wanita walaupun itu perbuatan salah. Takut saya sebagai wanita dek. Kenapa? Tuhanmu bisa salah. Suatu saat dia bisa salah kamar, masuk kamar saya terus saya dihamilin. Takut saya dek. Takut saya. Tuhan yang bisa salah ini Tuhan yang ditakuti oleh seluruh manusia. Kenapa? Kalau saya minta ayam nanti dikasihnya kambing. Takut saya dek. Kalau salahnya membuat keuntungan ke saya nggak apa-apa. Salahnya merugikan saya gimana? iya, karena Yahweh juga kan dia pernah Nggak, maksudnya gini loh. manusia kan. Maksudnya itu, oh berarti kamu akui kalau Yahweh itu pernah salah. Kelakuan Tuhan pernah salah. Astagfirullah. Menghabisi La ilaha manusia, pernah satu bangsa pun di apa? Di genocide itu Amalek tuh. Oh iya, betul. Ya Allah. Jadi menurut kamu itu Tuhan yang benar begitu? Iya, benar. Dengan kesalahannya. Iya, dengan seluruh tulisannya itu. Kejahatannya atau seluruh tulisannya?
seluruh firmannya itu satu kesatuan. Menggenosid suku Amalek itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, saya nggak mau menilai baik buruk, tapi itulah keputusannya. Tapi tadi kamu sudah akui Tuhanmu salah, Dek. Ya Allah, Dek. Astagfirullahaladzim, Dek. Loh, yang bilang salah kan ibu, tapi di situ ditulis menyesal. Pengertian Teman-teman, menyesal kan bilang teman-teman, saya heran. Yang bilang Tuhan salah dia, kita yang dituduh. Ada. Inilah kalian kadang. Kenapa kalian tuh nggak mau bertanggung jawab sih dengan ucapan? Ada nggak pernah saya bilang Tuhanmu salah? Saya justru bertanya kepada salah. kamu. Tadi Ketika tuh, menjelaskan, menyesal ya artinya menyesal membuat itu kan kesalahan, definisinya. Menyesal itu artinya mengakui kan? kesalahan. Saya hanya menjawab. Nah, berarti menyesal dalam kitab Kejadian ini kamu akui Tuhanmu mengakui kesalahannya. Kan saya bilang tadi, tulisan menyesal ini berarti bukan melakukan kesalahan, tapi ibu kan bilang definisinya. Kamu tahu nggak kamu tahu nggak bahasa asli dari kata menyesal? Nah itu makanya saya ikutin kan. Nah, Ibu saya bilang, belajar deh. nah, Ya, saya belajar bahasa. Saya ini sangat apa namanya? Saya ini nih ya, ditunjukin sama kamu. Gak apa-apa, aku terbuka aja gitu. Nih, kamu tahu nggak kata menyesal itu menggunakan kata naham? Oh iya ya. Nih ya, kamu tahu nggak? Ini ya kata naham, kata dari penyesalan. Nah, ini ayatnya ya. Ini Kejadian ayat 6 ayat 6 nih, saya bukakan buat kamu deh. Iya ya. Nih. Kata yang dipakai kata naham ya. Nih, maka menyesalah Tuhan. Nah, sekarang saya kasih kamu satu ayat lagi ya. Tuh. Bentar. Saya kasih kamu ayat lagi. Ini buat kamu nih pembelajaran. Terlepas kamu tetap terima. Ini Bilangan pasal 23 nomor 19, kamu baca ayatnya di sini. Bilangan pasal 23 ayat 19. Kita pakai yang sabda aja. Bilangan 23 nomor 19. Elohim bukanlah manusia. Sehingga dia apa? Dia berdusta. Nih, baca nih. Nih. Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia Berarti Tuhan itu menyesal atau tidak menyesal? Kan bukan manusia sehingga dia berdusta. Nah, artinya sifat menyesal itu hanya ada pada diri manusia, karena hanya manusia lah yang bisa salah, Dek, bukan Tuhan. Sementara di sini Tuhan Anda menyesal di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6, dan kata menyesal di sini kata yang sama. Katanya sama, Dek. Nih, katanya kan ini naham nih. Naham ya. Nah, dalam bilangan ini, Dek, di Bilangan pasal 23 nomor 19 ini kata yang sama juga kata naham nih. Nih, kita lihat kata naham nih. Nih, naham. Lebih sorry dia. Nih, naham. Artinya kata yang dipakai dalam Kejadian 6 ayat 6 menyatakan Tuhan menyesal dengan kata Bilangan pasal 16 bawah 23 tadi itu kata yang sama, yaitu kata sama-sama naham atau sama-sama menyesal. Nah, dan ini adalah pernyataan kontradiktif. Betul, ya. kontradiktif. Makanya saya katakan tidak semua isi kitab suci Anda itu benar karena bercampur dengan perkataan dan karangan manusia. Kenapa begitu? Karena kitab kalian itu bukan dapat dari satu otoritas tertinggi, tapi dapat dari orang-orang yang mengumpulkan dan menganggap bahwa itu adalah kitab suci gitu loh. Nah, itu yang membuat kenapa kalian itu tersesat, umat Kristen. Harusnya kalian adalah orang-orang yang berpikir, merenung, mencari tahu kebenaran itu dengan mempelajari kitab kalian. Kami nggak ngajak kalian Islam dulu, tidak. Kami hanya mengajak kalian untuk supaya kalian itu berpikir dulu lah. Sama juga kan, ditulis juga. Kitab suci itu bukan berarti nggak boleh ditulis. Bentar, ini saya ada telepon dulu, bentar ya. Bentar, Dek, ada telepon, Dek. Bentar, Dek, bentar, Dek, ada telepon dunia, bentar, Dek.
Sorry ya Hania. Oh, ini ada telepon tadi Dek ya. Maaf banget. Aduh, ya Allah, jatuh pula lagi mouse Uni Dek. Iya dulu Nah, waktu jadi- saya masih sekolah, masih SD lah. Itu Islam pernah bilang turun dari langit Al-Quran. Nggak ada itu bohong Nah, ya. itu Quran itu ditulis bukan juga. begitu. Tapi sebenarnya gini Bu. Bentar Menurut dulu, saya, Uni luruskan dulu deh. Bentar, Uni luruskan dulu. Itu banyak kesalahan juga di Quran juga. Silakan. Uni gini ya, sebentar. Itu tulisan manusia itu gak ada yang benar. Sebentar adikku sayang, dengarkan Uni dulu. Pertama Uni harus luruskan kesalahpahamanmu. Quran itu tidak turun dari langit begitu. Kan Uni udah bilang. Bukan berarti kitab suci itu nggak boleh ditulis, bukan berarti begitu. Kitab suci itu boleh ditulis asal bukan pemikiran manusia, Dek. Tapi perkataan Tuhan yang dituliskan oleh manusia tuh nggak apa-apa. Quran itu dituliskan oleh sahabatnya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu mengajarkannya berdasarkan lafazan, lalu dihafalkan oleh semua orang, sahabat Nabi Muhammad. Nanti setelah dihafalkan baru ditulis, itu nggak masalah. Tidak ada kekurangan di situ, tidak ada masalah di situ sama sekali. Kan Uni tidak mengatakan kalau kitab ditulis itu salah, nggak gitu. Bukan Ya, itunya, tetapi yang menjadi masalah itu adalah ketika tulisan-tulisan itu ditulis dari pikiran orang, maka orang yang menuliskan itu bukan berarti dia dapat firman Tuhan. Contoh seperti surat Paulus Galatia pasal 3 ayat 13 yang mengatakan Yesus terkutuk. Kan bukan Yesus yang memfirmankan itu, tapi dia sendiri yang mengeluarkan pemikirannya. Dan itu yang belum tentu dari Tuhan. Kita harus menguji setiap perilaku dari nabi-nabi tersebut. Itu satu dulu ya. Yang kedua, terus kamu bilang begini, kalau Quran dicari-cari kesalahannya pasti banyak. Adekku sayang, dengarkan Uni baik-baik. Sebelum kamu lahir di dunia ini sudah banyak orang Kristen yang mencoba mencari kesalahan Quran, Dek. Saya bisa sebutkan nama orientalisnya. Ada salah satu istilah kepada orang-orang yang belajar tentang kebudayaan Arab dan juga mempelajari tentang agama Islam. Nama mereka adalah orientalis, Dek. Dari kata oriental, ketimuran. Mereka membahas tentang ketimuran. Spesifikasi mereka akhirnya itu membahas Islam, mempelajari Nabi Muhammad. Nah, para orientalis ini beredar dari abad ke-7. Salah satunya adalah Johannes Damaskus, bapak gereja atau uskup kalian. Artinya dia adalah orang yang mengkritisi. Saya kalau kritisi Kristen, saya tidak sekedar mengkritisi, saya mempelajari dulu, baru saya berani mengkritisi. Saya diskusi begini karena saya sudah belajar agama kalian. Ya, saya sudah bertanya sama pendeta, nggak terjawab, makanya saya mau ditanya aja sekarang, karena ternyata pertanyaan-pertanyaan saya tidak mampu dijawab pendeta. Nah, tidak ada satupun orientalis yang punya karya ilmiah diakui bahkan sekelas Munim Syiri aja. Kamu tahu Munim Syiri? Profesor yang ada di Amerika, orang Islam sendiri yang suka membuat statement yang bertentangan dengan Islam, itu babak belur depan Profesor Manhaim Ali secara metodologis. Artinya tidak ada satupun ilmuwan yang di luar Islam ataupun di dalam Islam yang betul-betul bisa menemukan celah dari kesalahan Quran. Nggak ada sama sekali. Bahkan Quran sendiri menantang. Apa kata Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah wala jadu fi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak mengobservasi, tidak mengkaji Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya itu bukan dari sisi Allah, wala jadu fi ikhtilafan katsiran, tentulah banyak terjadinya ikhtilaf di dalamnya, kontradiksi, kesalahan. Itu Allah tantang loh. Itu disebutkan Allah melalui lisan Nabi Muhammad 1400 tahun lalu. Sekarang sudah tahun 2026, adekku. Pernahkah kamu menemukan, kamu surfing di Google atau dimanapun, jurnal ilmiah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 yang Scopus basisnya sekalipun, cari jurnal ilmiah dari profesor ahli bahasa yang pernah menemukan kontradiksi Quran dan kesalahan Quran secara saintifik, secara linguistik, secara psikologi, secara antropologi. Sebutkan ada kesalahannya. Kemarin saya debat sama ateis, namanya adalah lupa saya namanya. Lupa. Dia bilang begini, dia bilang gini. Quran itu bentar. Kitab. Iya, saya tahu itu, selesaikan dulu lah satu-satu. Ya. Jadi gini, Dekku, orang yang menutup diri dari kebenaran itu, yang tidak akan pernah benar itu adalah ketika pertanyaannya sudah terjawab, dia lari dari pertanyaan itu dan membawa masalah baru dan tidak mengakui bahwa dia salah dalam hal yang dia bawa tadi. Ini yang terjadi pada Anda, Dek. Saya sudah jelaskan kepada Anda kekeliruan Anda memahami Quran, bahwa Quran itu bukan gedebuk dari langit, itu salah.
Tidak, kalau kamu bisa menemukan literatur, Al-Quran juga. dengarkan dulu Adinda. Kalau setelah saya menjelaskan ini kamu mengerti atau tidak mengerti, itu bukan lagi menjadi kewajiban saya, Dek. Tugas saya hanya menjelaskan. Kamu nggak ngerti, itu urusanmu. Kamu ngerti, alhamdulillah. Bagi saya itu bukan kamu wajib mengerti, tidak. Saya cuma wajib menjelaskan aja. Saya tidak masalah kamu tuh tidak ngerti agama saya. Kamu tetap Kristen pun ya silakan. Kamu mau ngerendahin agama saya, itu urusan kamu. Kamu akan dihakimi oleh Allah Tuhan saya nanti. Tapi saya, itu kepercayaan saya. Saya hanya mau kamu itu bukan cuman sekedar, kamu bukan cuman sekedar hidup di dunia ini, tapi hidupmu bermakna jadi manusia gitu loh. Setidaknya kamu tidak membohongi dirimu sendiri. Selama ini kan jadinya kan kalian kayak gini. Kalian buat sebuah kebohongan yang kalian buat sendiri bahwa Al-Quran gedebuk dari langit. Itu kan kebohongan yang kalian buat sendiri. Lalu kalian percayai kebohongan itu tanpa mau mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Lalu kemudian kalian sebarkan kebohongan itu. Ini yang disebut dengan penyesat. Ketika saya katakan tidak begitu, tidak begitu. Quran itu adalah kalam atau perkataan Tuhan, yang kemudian perkataan Tuhan itu dibawa, didiktekan oleh malaikat. Contohnya gini, saya kasih analogi. Saya ngerti. Ngerti? Oke, kalau gitu nggak perlu dijelasin. Nah, yang satu udah clear ya, masalah gedebuk dari langit. Sekarang yang kedua, apa tadi? Menjiplak. Nah, ini. Jadi agama Islam itu agama itu tidak pernah banyak Tuhan turunkan. Tuhan itu satu, maka agama cuma satu. Kecuali Tuhannya pengen kita berantem, maka dia turunkan agama Hindu, dia turunkan Kristen. Itu Tuhan pengen kita berantem. Perpecahan di kalangan manusia, muncul Kristen, muncul Hindu, itu bukan Tuhan yang berikan, tapi manusia yang memilih untuk membuat agama sendiri, Dek. Ya itu kan namanya free will, ya kan? Iya, dan kita nggak masalah di situ. Tuhan mengizinkan free will bukan berarti Tuhan menghendaki manusia itu sesat. Kehendak dengan izin beda ya. Contoh, saya menghendaki anak saya sekolah, maka saya biayai dia sekolah, saya perintahkan dia sekolah. Tapi ketika dia sakit, saya izinkan dia nggak masuk sekolah, bukan berarti saya menghendaki dia nggak sekolah. Saya izinkan karena ada situasi kondisi. Allah menghendaki manusia itu masuk surga dengan memberikan free will, karena dia nanti masuk surga karena kebebasannya sendiri, dia memilih untuk ikut Tuhan. Bukti kalau dia mulia. Tapi kemudian dia mengizinkan kita memilih kesesatan karena dia juga menciptakan neraka, karena dia sudah tahu nanti akan ada yang memilih neraka dan memilih surga gitu. Karena Tuhan Maha tahu. Nah, sekarang kita pilih, ya kita katakan Al-Quran itu bukan mencontek. Al-Quran adalah kitab yang melanjutkan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya yang disebut dengan Torah, Zabur, Injil. Apa itu Torah? Torah adalah wahyu ilahi kepada Musa untuk suku Bani Israel. Tapi Apa Tuhannya itu? beda, Bu. Tuhannya sama. Tuhan itu Sama. ya menurut kamu Tuhan Beda. banyak. Khususnya Tuhan di dalam Torah sama di Al-Quran kan beda. Oke, saya tanya, kamu pernah baca Torah? Torah Musa? Iya. Pernah baca? Yang mana yang Torah Musa? Tuhan Nah, benar adalah nggak? Sebentar Adinda. Yang Torah Musa yang mana menurut kamu? Kitab kamu? Perjanjian Lama? dijelaskan di situ namanya Yahweh kan. Bukan, yang saya tanya itu, menurut kamu Torah itu yang mana Adinda? Perjanjian Lama itu terjemahan. Iya, yang mana dia perjanjian Lama? Apa yang coba dengarkan pertanyaan, simak baik-baik. Bilangan. Nah, kan itu menurut kamu. Saya sedang menjelaskan Torah perspektif Islam. Oh, iya, Kitab betul. Imamat, Bilangan, Kejadian itu Torah menurut Yahudi dan Kristen. Oh, Menurut iya klaim. Klaim. Padahal Jadi Torah menurut Islam. sejak sebentar. Torah itu wahyu. Torah itu wahyu. Tidak ada satupun ahli ya Allah, nih kita tuh nggak akan dapat satu konklusi kalau kamu tuh belum selesai menjelaskan satu, kamu udah kesana. Nah, Ya, lanjut. dan saya nggak minta respect dari kamu untuk menghargai penjelasan saya. Minimal hargai diri kamu aja. Ya. Kalau saya orang yang nggak tahu, saya tanya ke orang lain, saya akan tenang untuk mendengarkan supaya saya ngerti. Karena kalau saya menertawakan orang itu berarti saya sombong. Ya, gitu. Maaf ya, itu adab dalam Islam. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang baik. Nah, jadi
orang Yahudi mengklaim bahwa Genesis, Book of Genesis, kitab Mazmur, apa segala macam Tehillim dan segala macam itu itu adalah Torah menurut mereka. Menurut Kristen itu adalah Torah. Tapi secara ilmiah Torah itu sudah tidak ada. Kenapa? Autografanya sudah tidak ada. Karena dia tidak dihafalkan dan juga tidak ada manuskrip aslinya. Yang ada itu adalah salinan-salinan yang dianggap dan dituduh Torah. Karena Torah itu sendiri artinya hukum. Sementara Kejadian, Imamat, Bilangan itu nggak semua hukum, ada cerita juga. Maka secara definisi aja udah menyalahi. Contoh kitab undang-undang. Ini kitab undang-undang. Kira-kira di dalamnya ada nggak sejarah kemerdekaan kita? Nggak ada. Ya enggak dong. Kalau sejarah ya di buku sejarah dong, bener nggak? Sementara Torah sendiri artinya adalah aturan, hukum. Oke. Tapi bercampur dengan sejarah manusia, kisah Samson, kisah Esther, kisah ini. Itu kenapa saya katakan bahwa kitab yang kalian pegang itu kitab bercampur. Asran, bentar deh, Asran lanjutkan dulu ke Hani Uni, mau minum dulu. Tenggorokan Uni gatel. Asran ambil alih dulu penjelasan tentang Torah perspektif Islam ya, wahyu ilahi kepada Nabi Musa. Hukumnya kayak gimana? Sama nggak sama yang Torah? Sebentar Adinda, biar dilanjutkan dulu sama ini ya. Baik, Assalamualaikum jami'an sebelumnya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita ini ya, dalam perspektif Islam, Torah itu apa? Oke, kalau misalkan kita udah melihat ya, kalau misalkan abang mengatakan bahwasanya Torah ya, yang dalam perspektif abang merupakan dalam kitab Kejadian sekarang, kitab Kejadian abang ataupun yang dipegang oleh orang Yahudi, ya udah dijelaskan sama ini tadi kan, bahwasanya Torah itu bukanlah yang originally. Yang dimaksud dalam Al-Quran Al-Karim adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa dan juga wahyu yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Nah, dalam Al-Quran Al-Karim Allah sudah menjelaskan contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bahwasanya ahlul kitab terdahulu itu sudah mengotak-ngatik gitu dengan tangan mereka membenarkan sesuatu yang bagi mereka untuk mengangkat derajat mereka. Nah, itu kan udah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya kitab-kitab terdahulu ini sudah ditarif. Tarif itu maknanya sudah dirubah-ubah. Makanya datanglah Al-Quran Al-Karim itu untuk apa namanya memberikan apa namanya suatu education bahwasanya ini salah loh, yang betul gini. Oke. Jadi hasilnya dari mana sih? Kesimpulannya Bang, itu hanyalah penjelasan ya. Isinya nggak ada ya. Torah itu hanya penjelasan bahwa Torah ini ada zaman dulu tapi sudah nggak ada gitu ya. Ya memang sudah tidak ada karena nabinya pun juga nggak ada, dan aturan Torah itu ya. Aturannya gimana? Aturan Torah itu tidak untuk seluruh manusia, spesifik untuk Bani Israel. Itu tertulis dalam kitab kamu itu, juga dalam Quran saya. Karena Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Nah, ketika Bani Israel diberikan hukum Torah, mereka ingkari, mereka rubah, mereka ganti-ganti. Datanglah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam untuk membawa penggenapan atau menggenapi hukum Torah tersebut menjadi hukum yang lebih relevan pada masanya, karena masanya beda. Aduh, ini ada telepon lagi nih. Bentar. Oke, sama abang tadi, lanjut aja abang tadi. Nah, pada zaman Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, Allah ini menurunkan suatu wahyu kembali. Untuk apa? Nah, kan ini bang, kita harus ingat ya, kalau misalkan ini lagi-lagi kita membahas dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, itu Allah Azza wa Jalla sudah menurunkan 124.000 nabi. Oke. Nah, nabi tersebut terkhusus kepada bani-bani tertentu. Contoh Nabi Allah Musa, itu khususnya untuk Bani Israel. Nabi Allah Isa itu khususnya untuk Bani Israel. Nabi Allah Ibrahim itu khususnya untuk orang-orang Mesopotamia, terkhusus gitu. Oke. Dan juga halaqah-halaqah yang diturunkan juga khususnya untuk kaum-kaum tertentu. Berbeda dengan apa namanya Nabi Allah Muhammad SAW, karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwasanya Nabi Allah Muhammad ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, bukan cuma untuk orang-orang dari Arab saja. Apa dalilnya?
Nah, saya bawakan satu dalil dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kalau saya nggak salah dalam Al-Quran surah Saba itu ayat 28. Apa kata Allah? Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada illa kaffatan lin-nas, kepada seluruh manusia. Oke, Sebenarnya bentar deh. Sebentar, saya harus jelaskan dulu kenapa Nabi Muhammad itu secara rasional, secara realitas diutus seluruh manusia. Karena memang pada zamannya Nabi Muhammad jadi nabi, itu tidak ada nabi lain. Hanya dia satu-satunya nabi pada waktu itu, dan dia menjadi penutup para nabi. Artinya tidak akan ada nabi setelah dia. Makanya dia menjadi patokan nabi akhir zaman. Sementara kalau di zaman Nabi Musa ada di sampingnya Nabi Harun. Di zaman Nabi Ibrahim ada di sampingnya Nabi Lut. Di zamannya Nabi Isa ada di sampingnya Nabi Yahya. Ya, jadi artinya hanya Nabi Muhammad lah nabi yang tidak diiringi, ya, bukan hanya Nabi Muhammad ya. Maksudnya Nabi Muhammad termasuk nabi yang tidak diiringi nabi lain, dan dia tidak ada nabi setelahnya. Jadi wajar kalau dia itu diutus untuk seluruh kaum. Karena kalau yang lain sudah ada setiap kaum itu ada nabinya. Nah, sekarang kita masuk kepada Torah. Jangan lari kemana-mana karena saya nggak poin tadi kamu takutnya kamu masih bias. Ya itu kan jelasin yang kemana-mana, makanya saya masih yang tadi. Saya tanya, Makanya jangan ditanggapi dulu ketika kami belum selesai menjelaskan, karena kami harus menanggapi juga kesalahpahaman kamu. Karena gini, tiap kamu menanggapi itu kesalahpahaman, ya. Yang kamu berikan kepada kami itu adalah kesalahpahaman yang selama ini kami luruskan setiap hari, gitu. Nah, dan kamu mungkin sudah didoktrin itu sama teman-temanmu atau selama ini sebagai Kristen, tapi nggak masalah, ya itu kita wajar aja lah. Mungkin itu yang kalian tahu dari kawan-kawan kalian. Sekarang kita lanjutkan lagi. Makanya jangan bertanya dulu sebelum selesai. Jadi Torah itu baik Yahudi, Kristen dan Islam itu tidak punya sama sekali. Autografnya nggak punya, aslinya nggak punya. Nah, kenapa berpotensi itu bercampur dengan karangan manusia? Bedanya Quran dengan Torah dan Taurat dan Injil adalah Quran itu ada tradisi hafalannya yang terjaga sampai detik ini. Tapi Torah, walaupun kami percaya yang namanya kitab itu juga dihafal para nabi, tapi tidak terjaga. Kenapa begitu? Karena Tuhan ini sudah tahu umatnya Nabi Musa akan berlaku tegar tengkuk. Di mana tertulis, bahkan di kitab yang kalian imani dan kami anggap bercampur itu pun dituliskan. Apa kata Musa? Selagi aku hidup saja kalian berlaku busuk, apalagi setelah aku mati. Bahkan nih saya tunjukin kepada kamu pernyataan dalam kitab Anda sendiri bahwa Torah itu telah bercampur. Ya, kita harus buktikan pakai dalil biar kita tuh nggak dianggap sebagai asumsi nih. Nih, dalam Yeremia pasal ke-8 ayat 8. Jangan kamu buka. Kamu punya Bible kan di samping kan? Akan lebih baik kamu baca Bible. Ya, nggak apa-apa, online juga nggak apa-apa. Maksudnya lebih baik kamu baca Bible biar kamu bisa mengkonfirmasi pernyataan kami benar atau tidaknya, agar diskusi kita ini bukan diskusi yang sembarangan aja gitu. Ada manfaatnya buat kamu. Silakan kamu baca. Berapa ada manfaatnya kok? Ya udah. Ya, makanya silakan baca Yeremia pasal ke-8 ayat 8. Atau saya bacakan di sini ya. Saya bacakan di sini ya. Kamu pegang, kamu cross check benar atau tidak yang saya bacakan nih. Versi terjemahan baru. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ini dalam kitab Yeremia. Bukti kalau Taurat itu bisa didustai, dibohongi atau diganti-ganti. Mazmur 119 nomor 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Mereka telah merombak Tauratmu. Ada diksi pernyataan Tuhan bahwa Taurat itu telah dirombak oleh manusia. Nah, secara fakta sekarang, tadi kita bicara tekstual dan kontekstual, sekarang kita bicara fakta. Faktanya kamu baca dalam kitab Deuterokanonika, sejarah ya, yang dianggap sebagai kitab, bukan kitab suci bagi Protestan, tapi kitab suci bagi Katolik, dianggap kanon kedua. Dalam Deuterokanonika itu 1 Makabe pasal kitab 1 Makabe nomor 59 ya, 5659. Di dalam kisah tersebut ada cerita tentang orang-orang Romawi membakar seluruh Torah. Ini saya tunjukin aja sama kamu ya. Ya.
Ini tidak dianggap kitab sama orang Protestan ya teman-teman, karena ini Deuterokanonika, kanun kedua ya, bukan kanun pertama, karena mereka tidak percaya kanun ini itu termasuk kanun yang dibenarkan Tuhan nih. Kamu baca dalam konteks kisah Raja Alexander yang Agung ya. Ini terjadi di Makedonia di ayat ke-56-nya kita baca 56 kalau tidak salah, 56 apa 58. Di kitab di pasal Makabe 1 pasal pertama. Nah, nih saya perlihatkan sama kamu ya. Makabe. Ya, ini saya bukakan sama Anda isi kitab Makabe. Makabe deh, bukan Tobit, Makabe. Nih, coba kamu baca nih. Oh ya, 1 Makabe. Ya ini Bible aplikasi 1 Makabe Dinda, 1 Makabe pasal ke-1 ayat ke-56 nih. Di ayat 56-nya nih, di hadapan pintu rumah-rumah dan di jalan-jalan pembakaran korban telah selesai. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Nah, artinya kitab asli Torah yang asli dipegang oleh orang pada zaman itu sudah dihancurkan sama orang Romawi. Maka orang Yahudi saja itu merekonstruksi ulang di abad ke-9. Keluarga Mesoret tuh, makanya ada yang namanya teks Mesoret. Jadi pada dasarnya kitab-kitab salinan-salinan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, kalaupun itu ada yang aslinya di zaman Makabe, itu sudah dihancurkan. Nah, kenapa bisa terjadi distorsi? Karena memang tidak ada tradisi hafalan seperti para umat Islam yang sekarang. Kalau kami umat Islam, pada saat ini hilang gadget, hilang kitab yang kami pegang, masih banyak yang bisa memunculkan kembali Quran, karena hafiz Quran itu banyak, ribuan, jutaan di seluruh belahan dunia manapun. Itu kami validasi setiap ada Idul Adha, setiap ada yang pergi haji dan pergi umroh. Salah satu hikmah berumroh dan haji adalah membuktikan bahwa bacaan Quran kami itu sama di seluruh dunia. Kenapa? Ketika kami sholat itu hanya satu imam yang menjadi imam dan itu mengimami seluruh manusia yang ada di berbagai macam dunia. Kalau seandainya ada perbedaan antara kami, tentu sudah bertengkar kami bacaannya. Artinya, kenapa potensi kerusakan Torah itu terjadi? Karena memang sudah dihancurkan oleh orang Yunani, karena Yahudi ini dari dulu tuh sudah dibuang sana, buang sini, tercampak sana, tercampak sini, dan mereka tidak pernah, Yahudi ini tidak pernah seperti Islam ya. Yahudi ini tidak pernah menetap di satu tempat memunculkan peradaban. Islam ketika dia berada di Arab, ketika Rasulullah hadir sebagai nabi, tidak pernah bergeser, tidak pernah terjajah, karena mereka selalu dilindungin, tidak pernah terjajah, digeser-geser kayak Yahudi. Yahudi itu komunitasnya dibuang sana, dibuang sini, terdiaspora mereka. Nah, sementara orang Islam kenapa mudah membangun peradaban dan membangun sistem ilmu pengetahuan supaya menjaga ilmu pengetahuan kami tentang Quran? Karena memang tidak pernah bergeser mereka. Makanya kalau kamu lihat 800 tahun umat Islam menguasai Spanyol, yang muncul itu adalah peradaban Islam dalam segi ilmu pengetahuan di Cordova. Iya, terus. Nah, kalau Yahudi tidak pernah. Yahudi itu kenapa mereka susah untuk membangun peradaban di satu tempat? Karena mereka sering ditindas. Pada zaman kegelapan di abad-abad ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, mereka dihajar sama kaum Nazi Jerman. Mereka terusir dari Polandia. Berkelompok mereka pergi-pergi. Ya, mereka rusak. Mereka itu kan umat yang tidak boleh menikah dengan berbeda kelompok, tapi terjadi diaspora itu. Makanya kita sulit membedakan mana Yahudi asli, mana yang tidak sekarang. Jangankan mana Torah asli, mana yang palsu, Yahudi asli dan palsu aja kita nggak bisa tentukan, karena mereka tidak diizinkan tes DNA, dan kita juga nggak punya kaidah ilmiah bahwa mereka nasabnya sampai kepada Ishak. Kalau orang Arab itu bisa. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir di Arab, Jazirah Arab itu, keluarga-keluarga Nabi itu tidak pernah bergeser. Malah nanti keturunan-keturunannya yang menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Tapi pusat peradabannya tetap berada di Mekah dan Madinah. Maka sistem peradabannya, sistem keagamaannya itu tidak akan mudah untuk dihancurkan dan diganggu. Walaupun Genghis Khan pernah menghancurkan, Genghis Khan yang membakar perpustakaan terbesar punyanya orang-orang Islam pada saat munculnya Golden Age. Walaupun banyak upaya-upaya orang-orang non-Islam menghancurkan peradaban Islam, tetap masih ada
sampai detik ini kita akan kebenaran akan menunjukkan kebenarannya, bahwa kemarin itu pernah ada satu artikel, salah satu ilmuwan Islam yang dilupakan, yang diklaim oleh Eropa, ternyata justru dia pertama sekali yang membuat tentang apa namanya itu, aduh saya lupa, nantilah saya coba bawakan artikelnya ya. Banyak yang diklaim sama Eropa. Nah, kenapa? Tradisi orang-orang Eropa, tradisi orang Romawi itu hampir sama. Senang sekali menjajah dan mengklaim hasil karya orang lain. Sementara ulama-ulama Islam itu tidak mengklaim karya orang lain, tapi menerjemahkan karya orang lain. Contoh, ketika salah satu bapak filsuf kami ya, Islam ini siapa namanya? Aku kok jadi lupa-lupa gini nama-nama mereka ya. Siapa namanya bapak filsuf kita? Ibnu apa yang filsafat, bapak filsafat kita, dia tidak meniadakan karangan para filsuf Yunani, tapi mereka mencoba menerjemahkan Ibnu Rus dan sama satu lagi siapa? Nah, jadi inilah kenapa Islam bukan Ibnu Katsir ya, bukan Ibnu Rus. Kalau Imam Ghazali dan juga Ibnu Rus. Kalau Ibnu Sina ini dalam dunia kedokteran dia ya. Jadi inilah kenapa sulit untuk merubah Quran. Sulit untuk mengganggu metodologi dalam keislaman. Sementara Eropa itu punya metodologi keilmuan tuh karena dipengaruhi juga sama ilmuwan Islam. Nah, kalau Yahudi saja sudah berantakan, apalagi Kristen. Yahudi aja udah berantakan sistemnya, apalagi Kristen, karena kalian itu dapat informasi pengetahuan itu dari berbagai macam pihak. Contoh, waktu Eropa dalam kegelapan itu kan Kristen yang memimpin. Kristen dikungkung oleh dogma dan doktrin gereja. Sampai di abad ke-16 Martin Luther menuliskan 95 tesis, menancapkannya di dinding untuk membantahi ajaran Katolik yang dianggap menyimpang. Nah, maka kemudian di abad ke-16 itu muncullah berbagai macam denominasi kekristenan Protestan. Karena setiap Kristen bebas menafsir kitabnya masing-masing karena metodologinya sola scriptura. Nah, kalian Kristen, jangankan perkara pemahaman tentang Tuhan berbeda, kitab saja kalian berbeda. Ortodok 80 sekian, Katolik 72, Protestan 66. Coba kalian lihat kami, umat Islam, walaupun ada yang sesat di antara kami, tapi itu biasanya minoritas. Kalian lihatlah Syiah. Apakah ada Syiah yang membatalkan, Quran surah Al-Baqarah bukan ayat Quran, Al-Fatihah bukan Quran? Ada nggak ulama Syiah yang paling terkenal, bahkan Khomeini sekalipun, pernah menyatakan sikap bahwa Quran ini bukan Quran, Quran Sunni dengan kami beda. Kalau sholat mereka 3 waktu, kalau kami sholat 5 waktu, itu perkara hukum yang harus ditaati, bukan perkara isi Quran. Ya, jadi inilah fundamental perbedaan Islam dan Kristen. Nah, maka Torah yang kamu pegang sekarang ini bukan Torah lagi, tapi kitab campuran yang diambil oleh gereja, dikumpulkan. Raja Ptolemy, Raja Ptolemy di abad ketiga, dia yang pertama sekali mengumpulkan, konon katanya ya, tapi ini belum bisa divalidasi secara ilmiah karena kita nggak dapat informasi tentang itu, siapa saja nama rabinya, bener nggak dia rabi, apakah jangan-jangan dia nabi palsu, pengajar palsu, kita nggak tahu. Konon katanya legendanya ya, bisa dikatakan legenda, bukan mitologi ya, boleh dikatakan legenda karena memang ada hasilnya. Nah, legendanya legenda itu sama seperti ini, kisah tentang Umar Ibnu Khattab dapat surat kunci Yerusalem dari Sophronius. Memang nanti bisa ditelusuri jejak-jejaknya, tapi bukti konkretnya sudah tidak ditemukan lagi. Pikiran mereka, hafalan mereka, dalam pegangan mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Disinilah itu potensi distorsinya terjadi. Menerjemahkan bahasa asing ke bahasa lainnya itu harus kredibilitas dari penerjemahnya benar-benar punya kredibilitas yang
diakui harusnya, bukan orang sembarangan. Tapi kita nggak tahu nih yang menerjemahkan kitab Torah yang di dalam pikiran mereka, tangan mereka ke dalam bahasa Yunani, kita nggak tahu orangnya kredibel atau tidak. Maka itu juga kecenderungan bukan kecenderungan ya, potensi distorsi di situ tuh bisa terjadi. Itu di abad ke-3 sebelum Masehi. Bukti kalau perbedaan antara Septuaginta dengan kitab Mesorah, teks Mesorah tanah yang dipegang oleh orang Yahudi itu ada di beberapa ayat. Hosea pasal 1 nomor 11 misal. Coba kalian lihat Hosea, Anda coba buka Hosea pasal 1 nomor 11 versi Septuaginta. Di situ tertulisnya dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Tapi di dalam kitabnya orang Yahudi, teks Mesorah, dari Mesir kupanggil anakku. Itu diksi yang sangat kontras. Anak-anaknya dengan anakku itu nggak bisa disamakan, nggak bisa dicocok-cocokkan lagi lah maknanya itu. Nah, artinya ini yang kenapa kami tidak percaya bahwa kitab yang Adinda pegang itu adalah Torah. Tapi kami percaya itu bercampur. Kenapa? Bagaimanapun juga, seburuk-buruknya Yahudi, mereka tetap pegangan mereka tuh ada kepada ahli kitab mereka, ahli-ahli mereka. Ada hal-hal yang fundamental yang kami tuh bisa terima sama. Contoh, perkara ketuhanan. Segoblok-gobloknya Yahudi itu tidak pernah menyekutukan Tuhan. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah menyekutukan Tuhan. Sejahat-jahatnya mereka tidak pernah menyamakan Tuhan dengan makhluk manapun. Seburuk-buruknya Yahudi ya. Tapi coba kalian bayangkan, Kristen, agama yang baru muncul, kalau Katoliknya itu katanya di abad pertama, walaupun itu masih klaim ya. Protestan muncul di abad 16. Kristen mengaku pengikut Yesus, mengambil kitab Yahudi sebagai kitab, tapi percaya Tuhan itu ada 3 dalam 1, 1 dalam 3, dan Tuhan berwujud manusia. Oh, itu kan ini konsili Nicea. Nah, inilah saya bilang, Hasil konsili, bukan sejahat-jahatnya orang Yahudi, mereka tidak berani mengkonsilikan tentang Tuhan, walaupun tentang hukum mereka konsili. Kalau tentang hukum mereka buat-buat, nggak apa-apa, ya. Katolik itu yang bikin itu Katolik itu yang bikin. Loh, kamu nggak percaya dengan konsili Nikea? Nggak percaya. Oh, berarti kamu salah satu penentang konsili Nikea. Nah, menurut kamu Trinitas itu ajaran benar atau tidak? Itu menurut mereka benar, tapi itu tidak ada dalam Alkitab, tidak ada. Dinda, adikku yang Uni Itu hormati. tambahan. Adinda yang Uni hormati. Kita bicara tentang pemahamanmu, bukan pemahaman para pendeta atau uskup, karena saya juga sudah tahu hal itu. Bahkan saya mungkin lebih hafal sejarahnya ya. Jadi jangan jelaskan ke Uni. Uni hanya ingin pendapatmu saja, karena Uni lagi bicara dengan Anda. Uni di sini tupoksinya ngajak kamu berpikir, ngajak kamu merenung, ngajak kamu jujur. Dan Uni tahu, bahkan Uni menghafal beberapa konsili-konsili itu, ya. Tapi Uni pengen tahu pendapat kamu gimana tentang Tritunggal, Adinda, gitu loh. Kalau saya salah. Jadi menurut Anda Tritunggal Salah itu itu. salah? Salah. Oke. Menurut kamu Tuhan itu ada berapa? 1. Siapa Tuhan itu yang satu itu? Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Yesus Tuhan bukan? Bukan, utusan. Utusan. Yesus Mesias. ciptaan atau pencipta? Ciptaan, murni Oke. ciptaan. Berarti kalau dalam ranah denominasi kamu ini masuk Unitarian atau Saksi Yehova atau subordinat. Dan aliran kamu itu enggak, kalau keselarasan alirannya kamu itu selaras dengan alirannya Arius dan Ebionit dan juga Basilides kalau nggak salah. Tapi aku nggak tahu deh Ebionit Basilides itu menyatakan Yesus ciptaan atau tidak. Tapi setidaknya itu aliran yang dianatema. It's okay, nggak masalah. Di sini kamu bebas kok, merdeka, karena kita ada di Indonesia. Bukan lagi zaman kegelapan yang orang Unitarian itu dihabisi satu persatu, enggak. Betul. Nah, jadi sementara gerejamu gereja Tritunggal. Gereja Kristen, Protestan. Berarti di situ Tritunggal dong. Enggak lagi, mereka hanya pembaptisan aja dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi yang disembah sendiri itu adalah Tuhan dalam perjanjian lama yang disebut Yahweh. Ya, betul. Elohim. Kalau Yesus ini adalah utusan Tuhan, Utusan. bukan Tuhan. Bukan. Tapi tugasnya memang sampai penyaliban itu benar. Nggak penting kita kalau saya sudah mendapatkan poin berbeda antara satu Kristen dengan yang lain, itu saya nggak lanjutin yang lain dulu. Kenapa? Oke. Karena ini poin penting nih, ini fundamental ajaran.
Betul. tentang Tuhan itu fundamental sekali. Ya. Nah, coba bisa nggak kamu jelasin ke teman-teman Kristen yang di bawah kenapa kamu memilih untuk tidak percaya kepada ajaran Tritunggal tapi malah lebih ke Unitarian atau kayak subordinat? Ada nggak dalil-dalil yang mendukungnya? Silahkan kamu jelasin untuk edukasi buat teman-teman yang di bawah ya. Karena Yesus sendiri tidak menjelaskan sama sekali pernyataan dia tidak ada mengenai Tritunggal. Tidak ada Yesus bilang Tritunggal itu, nggak ada. Masuk Tiga dalam akal. satu itu nggak ada, satu dalam tiga itu nggak ada. Oke. Coba cari, nggak ada. Memang tidak ada. Nah, ya, kalau Yesus itu sebagai ciptaan itu kamu pakai dalil apa? Ya, dia dilahirkan sebagai keturunan Daud dari Maria. Ya sudah. Oke. Berarti Berarti alasannya karena dia dilahirkan maka dia adalah ciptaan gitu. Iya, betul. Oke. Jelas sekali itu memang dijelaskan juga. Oke, kita hargailah. Teman-teman kita walaupun berbeda dengan Kristen lain, kita hargai setiap Kristen. Tapi saya mau bantu kamu nih. Kalau Yesus itu ciptaan tuh dalilnya ada 2, eksplisit tertulis dalam kitab kamu. Dalam kitab Wahyu dan juga Tesalonika. Jadi kamu catat nanti untuk mengukuhkan keyakinanmu bahwa Yesus itu ciptaan dan kamu disupport sama dalil. Yang menyatakan Yesus itu Theos itu tuh nggak ada dalilnya, itu mengada-ada ya, dalilnya nggak ada, mengada-ada. Yohanes 1 itu ya. Ya itu sebenarnya tuh Itu firman ayat itu filosofi itu, menyatakan- ayat filosofi. iya, itu menyatakan bahwa Tuhan itu dia menyatakan gitu loh, dia berbicara itu aja. Iya, itu nanti pemahamannya itu bisa kayak interpretasi siapa aja tuh boleh aja kita bahas itu nanti, itu debatable ya. Tapi kita fokus kepada dalil eksplisit aja, ya. Kita akan menemukan, bentar, saya kasih ya. Tapi Ibu belajar juga ya sejarahnya ya. Saya bukan cuma belajar sejarah sih. Saya awalnya tuh belajar Bible kamu secara tekstual dulu. Habis itu saya pelajari secara konteks. Maksudnya saya pelajari cara memahaminya menurut Kristen. Nah terus kemudian saya tanya saya konfirmasi kepada beberapa orang. Akhirnya saya ketemu sama teman-teman Kristen dari kalangan subordinat, Pak Jody Hendarto. Jadi begini Bu, 99% Kristen itu agamanya itu dari konsili, Betul, sepakat. Ada sekitar 20 kali konsili. bukan dari original book ya, yang dijelaskan jelas begitu. Walaupun Ibu bilang Ya. original booknya masih banyak campuran dengan sejarah Betul, dan betul. firman gitu. Iya. Nih, Tapi kamu memang baca dalam. agama kita Bentar adalah sebelum kita agama lanjut gitu. konsili, itu. Ya Harus sebelum dipegang. kita. Jadi jangan- Betul-betul. Nah ya sudah. Tepuk tangan dulu ya, agama konsili betul. Betul. Nanti saya akan ajak kamu berpikir tentang agama konsili ini. Nanti saya ajak kamu berpikir. Bentar dek, nanti saya ajak kamu berpikir lebih jauh tentang agama konsili. Tapi nanti saya lihat kamu orang yang cukup berpikir ya. Saya kasih kamu ayat bahwa Yesus itu ciptaan. Pertama dalam Wahyu pasal 3 nomor 14. Inilah firman amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Wahyu pasal 3 nomor 14. Wahyu pasal ketiga nomor 14. 14. Oke. Ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya ini dari kata archetes ktesios toteo ya. Jadi dalam makna permulaan ciptaan Tuhan sebagai ciptaan pertama harusnya loh kalau kita maknai secara tekstualnya. Kemudian dalam 1 Tesalonika pasal keempat nomor 16. Bukan ini. Penguasa dari ciptaan Elohim, betul. Ya betul. Ada satu lagi nanti aku tunjukin. Itu dulu, pegang dulu itu aja. Nah, kita lanjut ke gini. Kamu tahu nggak kenapa kita nggak boleh menerima agama dari konsili? Kenapa? Karena kalau kita menerima agama dari konsili, kita akan menerima agama sesuai pemikiran pemenang konsili. Betul. Betul. Sementara agama itu bukan dari pikiran manusia, tapi dari pemberitahuan Tuhan yang disebut dengan revelation atau wahyu, atau disebut dengan khazon atau penglihatan dari Tuhan. Makanya Tuhan mengutus nabi-nabinya. Ulangan 18 ayat 18. Ya Bu, gini ya, terus terang saya nggak percaya Al-Quran karena ya nggak terbukti. Bisa aja karangan Ya Muhammad. nggak masalah, tidak masalah. Itu
Kamu juga gini, ketika kamu sudah menyatakan bahwa Quran itu bisa jadi karangan, harusnya kamu sudah nggak lagi jadi Kristen, karena potensi karangan itu lebih bisa, dan itu sudah ada karya ilmiahnya bahwa Bible itu karangan manusia. Bahkan dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 1, silakan kamu baca, itu fake dikatakan karangan. Kalau Quran itu nanti saya akan buktikan kepada kamu kalau dia bukan karangan. Nanti saya kasih kamu hadiah, nanti penjelasannya agak sedikit panjang. Tapi kita buktikan dulu yang secara eksplisit tanpa perlu pembuktian panjang kali lebar, secara rasional, tapi tertulis secara eksplisit di kitab kamu kalau itu karangan di Lukas pasal 1 ayat 1. Silakan dibaca. Oleh karena banyak orang telah berikhtiar untuk menyusun suatu catatan mengenai peristiwa-peristiwa yang tergenapi di antara kita. Ya itu betul, dicatat. Bukan cuman itu, kalau pencatatan nggak masalah. Masalahnya itu hasil penyelidikan, hasil dari karya berpikir manusia, bukan Tuhan. Nggak bisa dikatakan ilham, karena ilham itu bukan hasil pikiran. Ilham itu adalah kecenderungan yang diberikan Tuhan kepada manusia, karena orang itu memiliki sebuah kelebihan. Ya, ilham Tuhan yang mengilhamkan, Tuhan yang bukan Tuhan membisikkan dia bicara di telinga kita, tidak, tapi dia mengukuhkan ini kita. Beda dengan wahyu. Wahyu itu adalah Tuhan memberikan perkataan itu melalui mimpi dan melalui penampakan malaikatnya, seperti malaikat Jibril datang kepada si A, si B, si C. Itu wahyu namanya. Revelation atau apokalipsis. Ya udah. Ya, Mungkin bentar, saya pendebat terlalu suaranya kecil ini. Nggak apa-apa, saya senang dengan orang rasional. Karena kalau orang rasional ini, sebentar pendebat, suara kamu kecil, coba diperbaiki dulu ya. Saya mau ke Hani dulu. Seandainya kamu orang rasional, maka kamu adalah orang yang berpotensi cepat meninggalkan Kristen. Pasti itu, kalau kamu betul-betul rasional. Karena nggak rasional Tuhan mati. Karena nggak rasional Tuhan mengutus nabinya untuk mati. Karena nggak rasional Tuhan itu menebus. mati, Ibu. Enggak, bukan. Karena tidak rasional Tuhan mengutus rasulnya untuk mati. Karena tidak rasional Tuhan. Sebentar dulu. Nanti kita bahas, ini terlalu panjang. Nanti saya akan ajak kamu berpikir lebih luas lagi, tapi nanti karena kita juga ada tamu. Hanya saja saya kembalikan kepada, bisa saja Al-Qur'an itu salah. Nggak apa-apa. 1400 tahun lamanya seluruh umat Islam itu menunggu pembuktian Quran salah. Masalahnya yang muncul adalah nggak pernah terbukti deh Quran itu salah. Sementara kalau Bible terbukti salah, itu sudah ada pembuktiannya, bahkan dari profesor kalian sendiri, Bal Ehrman. Itu fakta, realitas yang nggak bisa dibantah secara ilmiah. Artinya kami siap kok. Saya buka Komal ini kan bukan hanya menjawab pertanyaan tentang agama saya. Saya lagi nungguin orang Kristen yang bisa membantah Islam. Mari, saya siap tinggalkan agama Islam kalau mampu membantah statement kebenaran yang kami sampaikan. Contoh, Quran surat Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah. Saya sudah bacakan ayatnya kepada Anda tadi. Allahul azim. Kata Allah, apakah orang kafir, apakah kalian tidak meneliti Quran, tidak mengobservasi Quran? Kalau bukan dari Tuhan, tentu ada kontradiksi dan ikhtilaf di dalamnya. Tunjukkan satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Dari 7 tahun saya diskusi, saya masih nungguin, nggak ada satupun yang bisa tunjukin secara ilmiah datang. Saya sudah berdebat dengan Pak Esra Soru, saya sudah berdebat dengan banyak pendeta, bahkan kemarin saya berdebat dengan dosen STT yang katanya cukup rasional, ilmiah, mempelajari sejarah. Saya juga nggak dapat informasi dari dia bahwa Quran itu salah. Saya berdebat dengan ateis yang cukup dianggap keateisannya sangat ilmiah, kata orang. Saya juga tidak menemukan kesalahan. Buat saya, Bu, ya. Oke, Edis, jangankan tentang kesalahan Quran, Edis saja adalah orang yang pemikirannya dianatema di Kristen sendiri. Kenapa harus gini loh, Dek ya? Saya bingung kalau kalian bilang hanya Edis lah orang yang mampu menunjukkan Al-Quran itu salah. Lillahi ta'ala, kalian sama saja mengatakan hanya Edis lah Kristen yang pintar, lainnya bego semua, kan gitu. Kalau di kami luar Islam, kok belum pernah berdebat? Saya ini dengan Edis sudah berkali-kali. Bahkan ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja Sek, dia tidak mampu menjawab pertanyaan saya, mana lebih kuat Nabi saya atau Tuhan dia. Kenapa? Dijawab lebih kuat Tuhan dia, berarti Tuhannya yang Raja Sek. Dibilangnya Nabi saya yang kuat, berarti Tuhannya lemah. Dia turunkan saya. Jadi Edis itu retorika buatan sendiri. Iman lagi, tapi rasional melawan rasional. Gini deh, kalau kita bilang rasional melawan rasional, saya orang yang menantang kamu bisa bantah Quran dengan rasional. Masalahnya kan dari tadi kamu cuman klaim bisa jadi, tapi tanpa pembuktian kan. Nah, jadi Hani, saran saya, sebentar dulu pendebat, Dek yang sopan ya. Hani ini sopan dari tadi ya. Biarkan saya dengan Hani dulu, nanti saya selesaikan dengan Hani. Saya ke kamu nggak lama kok.
Bersabarlah. Nah, gini Hani, saya kasih kamu waktu 4 tahun ini, 5 tahun ini untuk mencari kesalahan Quran. Nanti kalau kamu temukan, kamu datangi saya, oke? Oh iya, Ya Hani ya, oke. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.